Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu untuk kelas pemrograman mobile, baik itu kelas A ataupun kelas B. Terima kasih, sampai pertemuan ke-7 kita masih bisa mengikuti pembelajaran ya. Terakhir kita sudah mempelajari terkait tentang audio player di mana ada play, pause, dan stop. Nah, sekarang kita tidak terasa sudah di pertemuan 7 ya, di pertemuan 8-nya nanti minggu depan kita UTS, sehingga ada slot quiz yang belum diambil dan dimasukkan ke dalam penilaian, sehingga untuk kelas A dan kelas B, saya harap bisa membuat sebuah proyek di mana melanjutkan proyek dari audio player kemarin. Nah, di video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana aplikasi yang harus kalian bikin ya, minimal dan standarnya, sehingga nanti bisa dikumpulkan di spot sesuai dengan tenggat waktu atau batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, untuk deskripsi dan penjelasan soal apa saja yang harus dikumpulkan nanti ya, ada di spot bisa kalian baca. Sehingga saya harapkan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Nah, di video ini saya akan menjelaskan apa yang harus kalian bikin, yaitu melanjutkan audio player musik kemarin sehingga menambahkan button preview dan next. Di sini saya sudah punya satu coding, tapi tidak akan saya tunjukkan. Saya hanya menunjukkan hasilnya saja. Saya melanjutkan coding yang kemarin. Kalau kemarin saya hanya punya button play, pause, di mana kalau play menjadi pause, kemudian stop. Di sini saya tambahkan button preview dan button next ya. Dan nanti juga akan terlihat track atau song keberapa pada saat ini dimulai. Nah, pada contoh kali ini saya hanya memiliki atau saya kasih contoh saja 3 musik ya. 3 musik, sehingga 3 musik ini akan menjadi playlist yang ada di aplikasi saya. Oke, mari kita coba dari mulai play dulu. Saya coba untuk play pertama, mudah-mudahan terdengar ya. Oke, ini musik pertama, kemudian dia langsung muncul song 1, artinya track pertama ya. Seperti biasa, buttonnya berubah menjadi pause. Nah, karena ini menjadi musik pertama ya, ketika saya preview atau kembali ke musik sebelumnya, dia tidak bisa dilakukan karena memilih dan muncul namanya toast di sini ya, atau tampilan cannot preview songs. Kalimatnya seperti itu. Saya pause, berhenti sementara lagunya, kemudian saya play kembali seperti biasa ya. Saya stop. Oke, kemudian saya play. Dia akan kembali musik pertama di menit pertama atau detik pertama, mengulang dari awal. Oke ya. Nah, kemudian karena di sini musik pertama tadi, artinya saya harus melakukan next. Di sini next, saya klik next. Dia akan berpindah lagu di musik kedua, tracknya pun berpindah menjadi musik kedua. Gitu ya, atau songnya musik kedua. Kemudian saya pause. Dia akan berhenti, saya play lagi. Akan melanjutkan musik di track kedua atau song kedua. Kemudian kalau saya stop di sini ya, dia akan berhenti. Tapi tidak mungkin mengulang kembali ke track pertama atau song pertama. Ketika saya play lagi, dia tetap melanjutkan musik yang kedua dari detik yang pertama. Gitu ya. Ini berbeda sekali, musiknya sudah bisa terdengar.
Kemudian saya coba lagi musik ketiga yang terakhir di sini pada playlist yang saya miliki. Saya klik next. Berbeda lagu ya. Di sini pun berubah menjadi song ketiga. Tenang saja, perpisahan tak menyedihkan. Oke ya, sudah terdengar, mungkin lagunya sudah jelas berbeda. Kemudian saya klik pause. Dia akan berhenti sementara di musik ketiga. Saya gunakan play lagi seperti biasa, mengulangi lagu lagi. Kemudian saya klik next di sini. Dia tidak ada aktivitas apa-apa karena di sini dibatasin 3 lagu, gitu. Ya, karena lagu selanjutnya tidak ada. Kemudian kalau saya stop, seperti musik sebelumnya, dia akan mengulang lagi ketika saya klik play. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini juga kalau misalnya saya klik pause, preview, dia akan mengulang musik pertama seperti biasa. Gitu ya. Saya klik stop, preview lagi. Dia masuk ke musik pertama. Di sini terlihat song pertama. Begitu seterusnya sampai seberapa banyak kalian memasukkan playlist musik atau songs di dalam codingannya atau folder RAW. Nah, ini menjadi slot yang saya bilang tadi untuk nilai kuis, sehingga banyak sekali sebetulnya kalian bisa mempelajari Anda di manapun, tapi yang saya tekankan adalah seperti yang saya bikin sekarang adalah menjadi algoritma yang saya bikin dari hasil saya gitu, sehingga pengertiannya adalah saya harapkan kalian mengerti dan bisa menjalankan algoritmanya gitu. Tapi clue-nya adalah untuk menampung sebuah musik tadi ya, kalian harus tampung playlist itu dalam bentuk arraylist. Di Java atau bahasa Android itu ada. Itu clue-nya. Karena harus ditampung dulu berapa musik yang ada di dalamnya sesuai dengan keinginan kalian, sehingga nanti bisa dipilih. Gitu. Kalau kemarin kita belajarnya hanya satu musik saja, jadi istilahnya tidak ditampung, tapi nanti di coding Java-nya saya kasih clue-nya, itu harus ditampung menggunakan playlist coding yang saya bikin. Nah, selepas dari itu, ketika kalian mendapat tutorial yang lain ya, itu pasti akan berbeda coding gitu. Tidak masalah, tapi asalkan kalian mengerti algoritmanya. Karena pada tugas ini kalian harus juga nantinya membuat videonya, hasilnya, mengirimkan codingnya, dan menjelaskan coding beserta hasilnya juga yang ada di simulator ini, gitu kira-kira. Nah, aturan lainnya bisa kalian baca di spot. Saya kira demikian. Tetapi jika ada pertanyaan, silakan bertanya ke saya atau Pak Taufik. Tapi ingat, jangan tanya codingnya, karena di sini kami memberikan waktu cukup panjang, sehingga yang kami harapkan adalah kalian dapat bekerja dengan baik dan jujur. Baik, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.